Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di satu sisi beliau memiliki sejumlah keistimewaan yang akan membuat kita kagum, tetapi di sisi lain ada hal yang mengherankan dari perjalanan hidup seorang Hakim bin Hizam. Ya, beliau adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Di antara keistimewaan sahabat Rasulullah ini, beliau adalah konon satu-satunya orang yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Kisahnya saat itu di zaman jahiliyah, dalam suatu perayaan, maka pintu Ka'bah dibuka dan orang-orang diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Saat itu orang tuanya dalam keadaan hamil. Maka sesampai di dalam Ka'bah itu tampaklah tanda-tanda dia akan melahirkan, dan kondisinya semakin mendesak sehingga sang ibu pun tak bisa lagi menggerakkan kakinya meninggalkan ruangan di dalam Ka'bah itu. Maka orang-orang hanya mencarikan alas tikar atau dari kulit tempat dia melahirkan, dan disitulah Hakim bin Hizam dilahirkan. Usia beliau terpaut 5 tahun lebih tua dari Rasulullah, dan menurut riwayat lain ada yang mengatakan 13 tahun. Keistimewaan lainnya, Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Ini tentunya mengingatkan kita dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid. Hizam adalah saudara laki-laki dari Khadijah. Dengan demikian, Hakim bin Hizam adalah keponakan Khadijah, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Selain itu, sebelum Rasulullah menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid, beliau sudah berteman baik dengan Hakim bin Hizam. Meskipun Hakim bin Hizam berusia lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau bisa berteman baik dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Hakim bin Hizam juga seorang yang berbudi pekerti terpuji. Beliau sangat dihormati, berasal dari keluarga yang kaya raya, berpendidikan, kemudian juga memiliki adab yang sangat tinggi sehingga dia disegani. Dan kelak ketika dia dewasa, dia diberi atau diangkat menjadi salah seorang pejabat yang ada di lingkungan Quraisy waktu itu yang berkenaan dengan pengurusan Ka'bah. Beliau diberikan tugas untuk menjadi pemangku jabatan rifadah, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencukupkan atau membantu jemaah-jemaah haji yang mengalami kekurangan bekal. Hal itu sangat cocok bagi beliau. Di samping memiliki pribadi yang pemurah, dia juga memiliki harta yang banyak, sehingga tidak jarang jemaah-jemaah yang kekurangan bekal, maka dia bantu dari uangnya sendiri. Kemudian tentu persahabatan antara Hakim bin Hizam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin erat, semakin kuat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi bibi dari Hakim bin Hizam, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Demikian keistimewaan seorang Hakim bin Hizam. Berteman dengan Rasulullah semenjak kecil, kemudian menjadi kerabat Rasulullah setelah pernikahan Rasulullah, kemudian juga memiliki kepribadian yang sopan, adab yang tinggi, kemudian orang yang kaya raya. Yang mengherankan dari seorang Hakim bin Hizam adalah ternyata meskipun beliau berteman dekat dengan Rasulullah, juga bibinya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka saling menyayangi dan saling menghormati, tetapi Hakim bin Hizam tidak segera masuk Islam. Beliau baru masuk Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah.
Suatu yang mengherankan. Meskipun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diboikot oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka diasingkan, tidak boleh ada yang bertransaksi berjual beli dengan Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim, agar mereka tidak atau meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang, semua orang-orang Quraisy melarang siapapun untuk bertransaksi berjual beli dengan keluarga besar Bani Hashim, yaitu klannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Hakim bin Hizam, karena beliau seorang yang kaya, maka beliau dengan kecerdikannya, dengan pengetahuan yang luas, berhasil menyusupkan atau menyelundupkan bahan makanan untuk Bani Hashim tersebut. Karena mengingat posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping teman dekat beliau juga adalah suami dari bibi beliau. Namun sekali lagi itu tidak menjadikan seorang Hakim bin Hizam segera masuk Islam. Beliau baru masuk Islam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah. Kita barangkali heran ketika membaca hal seperti ini, dan barangkali kita juga sudah mengemukakan beberapa orang sahabat dengan kondisi mirip dengan Hakim bin Hizam. Pemirsa yang dirahmati Allah, bukan hanya kita, kemudian Hakim bin Hizam sendiri juga merasa heran mengapa dia sampai terakhir masuk Islam, atau dia menunda-nunda untuk segera masuk Islam. Namun pun demikian, pada akhirnya beliau menginsafi dan menyadari kekeliruannya selama ini, kenapa tidak segera masuk Islam. Kelak ketika beliau sudah masuk Islam, didapati oleh sang putra, seringkali Hakim bin Hizam menangis. Lalu si anak bertanya, "Apa yang engkau tangiskan, ayahanda?" Hakim bin Hizam menyatakan, "Ada 3 hal yang saya tangisi." Apakah itu? Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.